Nah, sebenarnya sih bisa dibilang perjalanannya ke Jepang ini karena kepepet, guys. Ya udah, mau nggak mau untuk menghindari penangkapan, ia izin untuk menumpang pada kapal tersebut. Setelah berlayar beberapa lamanya, ia baru tahu, guys, kalau kapal itu menuju ke Okinawa, Jepang. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dipenjara sebelum banyak menginjili masyarakat lokal. Jadi para tahanan akan digantung terbalik dan bagian kepala akan dimasukkan ke dalam lubang penuh dengan sampah dan feses. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 28 September. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Lorenzo Ruiz, martir Jepang. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada tahun 1549 di Kekaisaran Jepang. Datanglah seorang misionaris Kristen bernama Franciscus Saverius untuk menyebarkan Injil ke negeri matahari terbit tersebut. Berkat pewartaan Franciscus, kekristenan di Jepang tumbuh dan berkembang pesat seiring juga dengan datangnya para misionaris lain dari Ordo Fransiskan, Dominikan, dan disusul Agustinian. Namun pada akhir abad ke-16, kekristenan Jepang mulai dianiaya oleh pemerintah setempat. Di bawah tangan kejam Toyotomi Hideyoshi, tumpahlah 26 darah proto-martir Jepang yang seorang diantaranya adalah Santo Paulus Miki. Pada awal abad ke-17 diperkirakan ada sekitar puluhan hingga ratusan ribu orang Kristen di Jepang, dan jumlahnya semakin berkurang dikarenakan penganiayaan yang sangat hebat. Eksekusi-eksekusi sadis dilakukan di depan umum untuk mengintimidasi orang-orang agar tidak masuk ataupun supaya mereka murtad dari agama Kristen. Penganiayaan yang dilakukan pun semakin lama semakin barbar. Dari yang sekali tusuk mati, kini lewat penyiksaan yang begitu panjang, berjam-jam hingga berhari-hari. Namun para misionaris Kristen nggak takut guys untuk terus menginjili tanah Jepang. Hingga sampailah di Okinawa sebuah perahu misionaris berisikan 16 orang yang terdiri dari pastor, biarawan, dan umat awam. Salah satu umat awam yang ada dalam perahu tersebut adalah seorang pria asal Filipina bernama Lorenzo Ruiz. Lorenzo merupakan pria keturunan China dan Filipina. Ayahnya berasal dari China, sedangkan ibunya adalah orang asli Filipina. Dan keduanya merupakan orang Katolik yang taat. Sejak kecilnya, Lorenzo sudah aktif di gereja menjadi putra altar, kaligrafer atau eskribano, sakristan atau koster, dan dalam kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Rosario dan dikaruniai 3 orang anak. Mereka pun hidup damai dan tenang di Filipina, guys. Lalu kok bisa sih Lorenzo ikut ke Jepang? Kok mau-maunya gitu ikut ke tanah misi yang sangat berbahaya? Nah, sebenarnya sih bisa dibilang perjalanannya ke Jepang ini karena kepepet, guys. Iya, jadi pada tahun 1636, Lorenzo tersandung kasus di mana ia difitnah telah membunuh seorang warga negara Spanyol. Karena takut pada tuduhan tersebut dan mungkin juga agar keluarganya selamat, ia kemudian melarikan diri dari rumah untuk mencari perlindungan. Kebetulan ia bertemu dengan sebuah kapal misionaris dari Ordo Dominikan atau OP. Ya udah, mau nggak mau untuk menghindari penangkapan, ia izin untuk menumpang pada kapal tersebut dan para imam OP pun mengizinkannya untuk menumpang. Setelah berlayar beberapa lamanya, ia baru tahu guys kalau kapal itu menuju ke Okinawa, Jepang. Wah, kacau banget ya. Sebenarnya Ruiz bisa turun di Formosa, Taiwan, tapi ia memilih untuk tetap mengikuti para misionaris ke Jepang karena ia takut orang-orang Spanyol akan menggantungnya di Formosa. Nah, sesampainya di Okinawa beberapa minggu setelahnya, ternyata pihak Jepang di bawah perintah Shogun Tokugawa Iemitsu sudah memutuskan untuk membasmi habis kekristenan. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dipenjara sebelum banyak menginjili masyarakat lokal. Berbulan-bulan setelahnya, mereka kemudian dibawa ke pengadilan di Nagasaki dan diputuskan untuk dihukum mati. Hukuman mati yang mereka terima ini sangat sadis guys, karena lewat berbagai penyiksaan mengerikan terlebih dahulu. Ada namanya siksaan air. Jadi tahanan akan dicekoki air dalam jumlah banyak, lalu sebuah papan panjang akan diletakkan di atas perutnya. Nah, sambil berbaring, para penjaga akan menginjak bagian ujung-ujung dari papan tersebut sehingga seluruh air dalam tubuh tahanan akan dipaksa keluar lewat lubang-lubang tubuh dari mulut, misalnya hidung, telinga, dan yang lain. Intinya penyiksaan ini tuh kayak meres orang gitu guys.
Nah, tapi ini belum berakhir. Ada siksaan lain yang lebih kejam, namanya surushi. Jadi para tahanan akan digantung terbalik dan bagian kepala akan dimasukkan ke dalam lubang penuh dengan sampah dan feses atau kotoran manusia maupun hewan. Darah akan menumpuk di daerah kepala dan jidat para tahanan akan dibeset supaya darah mengalir dan mereka pun wafat karena kehabisan darah. Setiap tahanan akan dibebaskan satu tangannya. Fungsinya sebagai kode apabila mereka menyerah dan ingin murtad. Namun bila keesokan harinya belum juga wafat dan tidak ada tanda-tanda untuk murtad, maka tahanan tersebut akan dipenggal. Nah, sebelum-sebelumnya kan Ruiz sering takut ya. Di Manila takut sama orang Spanyol, di Formosa takut lagi. Tapi kali ini, semua kengerian dan siksaan tersebut dihadapi oleh Lorenzo dengan keberanian dan keteguhan hati, guys. Karena ia sudah mengerti arti sesungguhnya dari kematian bagi Tuhan. Luar biasa ya. Lorenzo akhirnya wafat sebagai martir Kristus pada tanggal 29 September 1637 di Bukit Nishizaka, Nagasaki, bukit tempat penyiksaan 26 proto-martir Jepang tahun 1597. Segera setelah ke-16 misionaris tersebut wafat, tubuh mereka dibakar dan abunya dibuang ke laut supaya tidak ada relikwi yang tersisa. Santo Lorenzo Ruiz kemudian dibeatifikasi dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1981 dan 1987. Mukjizat yang membawanya pada tahap kanonisasi melibatkan penyembuhan secara ajaib, menyeluruh, dan lasting dari seorang bayi bernama Cecily Allegrie Policarpio yang menderita penyakit cerebral paralysis, semacam kelumpuhan otak. Santo Lorenzo kemudian dikenal sebagai proto-martir atau martir pertama dari negara Filipina, disusul juga dengan Santo Pedro Calungsod yang wafat 35 tahun setelahnya di Guam. Riwayatnya bisa teman-teman lihat di description box ya. Nah, sebagai penutup, ada satu kutipan terkenal dari Santo Lorenzo Ruiz yang mungkin bisa jadi teladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya adalah seorang Katolik dan sepenuh hati menerima kematian untuk Tuhan. Jika aku punya 1000 nyawa, semuanya akan kuberikan kepadanya. Santo Lorenzo Ruiz, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Lorenzo Ruiz. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Palemna!